Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kelompok fitokimia kami yang berjudul Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Senyawa Tanin dari Ekstrak Kulit Buah D5 Putih Punica granatum menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disebut dengan KCKT atau HPLC. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Prisa Sinta Rismadani. Yang kedua, saya Yafi Adiatma Tustika Hitana. Saya Yuska Aji Okyawati Putri. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat. Pada penelitian ini dilakukan uji kuantitatif senyawa tanin untuk penetapan kadar tanin dalam ekstrak kulit buah D5 putih dengan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disebut dengan KCKT atau HPLC. Berikut ini adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, freezer, kertas saring, kompor listrik, Erlenmeyer, mikropipet, tabung reaksi, corong Batzner, sentrifugasi, sonikator, sistem alat KCKT, kolom fase diam KCKT, timbangan digital, vakum rotary evaporator, dan vortex. Berikut ini adalah bahan yang digunakan. Kulit kering buah D5 putih, asam fosfat 85%, aquades, etanol 70%, metanol gradien grade D, for liquid kromatografi, natrium karbonat, dan tanin. Berikut ini adalah sampel dan pelaksanaan kegiatan atau penelitian. Kulit kering buah D5 putih yang sudah dideterminasi di laboratorium Unit 2 Biologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Cara kerja A. Pembuatan ekstrak etanol kulit buah D5 putih. Timbang serbuk simplisia buah D5 putih sebanyak 150 gram. Kemudian dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 750 ml selama 5 hari. Selanjutnya, ampas dan filtrat dipisahkan. Ampas diremaserasi selama 24 jam dan filtrat hasil remaserasi tersebut diuapkan dengan rotary evaporator suhu 50 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Tuangkan dalam cawan porselen dan panaskan di atas kompor listrik dengan bantuan kipas angin untuk menjaga suhu agar tetap konstan. Pembuatan larutan Na2CO3. Timbang 7,5 gram Na2CO3, kemudian larutkan dalam 100 ml aquades dan sonikasi hingga homogen. Pembuatan fase gerak kromatografi cair kinerja tinggi. Pipet 3,24 ml, asam fosfat 85%, ditambah aquades 50 ml, kemudian dihomogenkan dengan sonikator selama 15 menit. Pembuatan larutan baku tanin. Timbang standar tanin sebanyak 10 ml, masukkan dalam labu takar 10 ml dan larutkan dalam aquades hingga tanda batas. Kemudian disonikasi selama 15 menit dan disaring dengan membran filter 0,22 mikrometer.
diperoleh konsentrasi larutan baku standar tanin sebesar 1000 mikrogram per mililiter. Pembuatan larutan seri baku tanin pipet 10, 20, 30, 40, dan 50 mikroliter masing-masing laku takar, kemudian encerkan hingga tanda batas. Diperoleh konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 mikrogram per mililiter. Setelah itu, sebanyak 20 mikroliter diinjeksi ke masing-masing larutan dalam sistem KCKT. Penentuan panjang gelombang pengukuran baku standar tanin. Ambil sebagian larutan baku standar, dimasukkan dalam kupet, dan melakukan scanning dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 200 sampai 400 nm hingga diperoleh spektrum serapan dan panjang gelombang maksimum tanin. Panjang gelombang tersebut kemudian diset sebagai deteksi pada KCKT. Kondisi KCKT untuk penetapan kadar tanin. Sistem KCKT yang digunakan mengacu pada Zhongqi et al. 2001 adalah sebagai berikut. KCKT Shimadzu fase diam kolom C18 250 x 4,6 mm. Fase gerak asam fosfat 0,55% volum per volum. Kecepatan alir 1,5 ml per menit. Volume injeksi 20 mikroliter. Elusi isokratik. Waktu retensi 25 menit. Detektor UV 277 nm. Setelah itu dilakukan pembilasan sistem pada fase gerak selama 10 menit dengan kecepatan alir 1,5 ml per menit. Kemudian dihubungkan kolom dengan detektor. Selanjutnya diinjeksi sampel sebanyak 20 mikroliter dan dilihat kromatogram, hasil elusi, dan waktu retensi yang diperoleh. Hasil kurva baku dan sampel dengan KCKT. Sebanyak 20 mikroliter kurva baku dan sampel diinjeksi dalam alat KCKT. Larutan kemudian dibawa masuk ke dalam kolom oleh aliran fase gerak yang dialirkan dengan tekanan dari pompa. Di kolom inilah larutan dianalisis kadarnya. Lakukan running selama 10 menit dengan panjang gelombang hasil scanning. Dari analisis ini diperoleh kromatogram luas area kurva baku. Penetapan kadar kulit buah delima putih. Timbang 10 mg sampel ekstrak, larutkan dalam 10 ml aquades dan sonikasi selama 15 menit. Kemudian disaring dan diperoleh konsentrasi larutan baku tanin sebesar 1000 mikrogram per mililiter. Pipet 300 mikroliter larutan sampel, kemudian tambahkan 700 mikroliter aquades. Homogenkan dengan vortex selama 220 detik dengan kecepatan 40 rpm. Sampel disuntikan sebanyak 20 mikroliter pada sistem KCKT. Catat luas puncaknya. Lakukan replikasi sebanyak 3 kali. Hasil praktikum. 1. Ekstraksi. Massa serbuk simplicia 150 gram. Massa ekstrak kental 95,415 gram. Rendaman ekstrak. Massa ekstrak kental dibagi massa ekstrak awal dikali 100% menghasilkan 61,31%. Analisis kualitatif kandungan tanin dengan metode KCKT. Analisis kualitatif KCKT menggunakan parameter waktu retensi. Pada analisis kualitatif kandungan tanin dengan KCKT, diperoleh waktu retensi standar tanin 16,518 menit. Artinya, sampel positif tanin.
Analisis kuantitatif kandungan tanin dengan metode KCKT. Penentuan panjang gelombang pengukuran baku standar tanin. Hasil pembacaan absorpsi didapatkan panjang gelombang maksimum sebesar 277,4 nm. Berikut kurva panjang gelombang maksimum. Analisis kuantitatif kandungan tanin dengan metode KCKT. B. Optimasi sistem KCKT. KCKT Shimadzu, fase diam, kolom C18 250 x 4,6 mm. Fase gerak asam fosfat 0,55% volume per volume. Kecepatan alir 1,5 ml per menit. Volume injeksi loop 20 mikroliter. Elusi isokratik, waktu retensi 25 menit, detektor UV 277 nm. Berikut data kurva hasil metode KCKT. Analisis kuantitatif kandungan tanin dengan metode KCKT. Hasil uji diperoleh persamaan Y sama dengan 645,6x, koefisien korelasi R 0,99. Berikut ini tabel linearitas dan kurva kalibrasi standar tanin. Berikut kurva kalibrasi standar tanin. Penetapan kadar tanin total dalam ekstrak dengan KCKT. Hasil penetapan kadar tanin dalam ekstrak diperoleh 2,01%. Berikut tabel hasil luas area yang didapatkan dari KCKT. Berikut ini pembahasan pada proses ekstraksi. Menurut Razi 2019, mengekstraksi tanin bisa menggunakan berbagai pelarut organik, contohnya air, etanol, metanol, dan etil asetat. Pada percobaan ini digunakan pelarut etanol dengan metode maserasi dan remaserasi. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk silisia dalam pelarut dan beberapa kali pengocokan di temperatur ruangan. Zat aktif akan larut karena perbedaan konsentrasi dengan yang di luar sel. Kemudian dilanjutkan dengan remaserasi dan dihasilkan ekstrak kental etanol sebesar 95,41 gram dan persen rendemen sebesar 63,31% dari massa awal serbuk simplisia kulit buah delima putih. Pada analisis kualitatif kandungan tanin dengan metode KCKT, KCKT merupakan teknik pemisahan dan digunakan secara luas untuk analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif KCKT menggunakan parameter waktu retensi, yaitu membandingkan antara waktu retensi standar senyawa kimia dengan waktu retensi baku pembanding. Pada percobaan ini diperoleh waktu retensi standar tanin sebesar 16,518 menit. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diteliti terdeteksi adanya tanin. Sedangkan pada analisis kuantitatif kandungan tanin dengan metode KCKT, pada percobaan ini digunakan spektrofotometri UV pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Didapatkan panjang gelombang maksimum adalah 277,4 nanometer yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis kadar dengan KCKT. Sistem KCKT yang digunakan yaitu trial peak chromatogram KCKT standar tanin atau scanning.
Maksimum menggunakan Shimadzu UV 1800, konsentrasi 1 mg per mililiter, waktu retensi 18,518 menit, fase gerak asam fosfat 0,55%, fase diam Shimadzu Simpect VP ODS 250 x 4,6 mm, elusi isokratik detektor Shimadzu SPD ZOA UV Vis 277 nanometer, volume injeksi 20 mikroliter, laju alir 1,5 ml per menit. Setelah itu, dilakukan uji linearitas ditentukan dengan membuat kurva kalibrasi hubungan antara konsentrasi standar tanin dan luas area puncak. Penilaian linearitas suatu metode analisis didasarkan pada nilai koefisien atau R. Linearitas suatu metode analisis akan semakin baik apabila nilai koefisien variasinya semakin mendekati 1. Bergantung pada arah garis, sedangkan slope menunjukkan kepekaan analisis. Kurva kalibrasi yang didapatkan dari data percobaan menunjukkan persamaan garis Y sama dengan 645,6x dengan koefisien korelasi untuk kisaran konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10 mikrogram per mililiter. Nilai R yang diperoleh mendekati 1 sehingga memiliki kelinearan yang tinggi. Ini dapat dikatakan memenuhi syarat linearitas untuk digunakan pada penetapan kadar tanin dalam sampel ekstrak kulit buah delima putih. Sampel yang digunakan untuk menetapkan kadar tanin adalah ekstrak buah delima putih, yaitu sebanyak 20 mikroliter disuntikkan dalam sistem KCKT. Dari hasil KCKT tersebut dideteksi banyak puncak. Hal ini dikarenakan panjang gelombang yang digunakan pada 277 nanometer. Tanin mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi. Oleh karena itu, menunjukkan pita serapan yang kuat pada daerah ultraviolet dan tampak. Hasil dari penetapan kadar tanin dalam ekstrak diperoleh sebesar 2,01%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari percobaan ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kualitatif menggunakan metode KCKT terbukti terdapat senyawa tanin. Sedangkan untuk analisis kuantitatif dalam penetapan kadar tanin pada ekstrak kulit buah delima putih dapat dilakukan dengan metode KCKT fase terbalik yang dilengkapi dengan detektor spektrofotometer UV. Senyawa tanin ekstrak etanol buah delima putih yang dianalisis dengan metode KCKT diperoleh kadar rata-rata sebesar 2,01%. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam jurnal. Demikian hasil presentasi dari kelompok fitokimia kami. Mohon maaf bila kami ada kurangnya, ada salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.